Demikian firman Tuhan, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tanda tanya, saudaraku. Itu bisa memungkinkan para hamba-hamba Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang berseru-seru dan meminta untuk Tuhan menjawab mereka dan dibuat tanda tanya. Dan itu juga bisa mengartikan bahwa apa yang mereka serukan ini menjadi sebuah pertanyaan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus meluaskan pikiran kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini sering sekali dilontarkan oleh hamba-hamba Tuhan ketika melihat ada tanda-tanda ajaib atau pelayanan mujizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan lain. Lalu si hamba Tuhan yang melepaskan ayat ini seakan-akan mendoktrin setiap jemaat untuk tidak buru-buru atau tidak percaya mungkin kepada pelayanan mujizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika saya baca ayat ini, Tuhan menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tadi yang melepaskan ayat ini, sebenarnya itu membuktikan bahwa mereka sebenarnya sudah krisis kepercayaan, saudaraku. Mereka sudah menjadi bagian daripada rencana dan rancangannya iblis sebenarnya. Karena saya mau katakan bahwa tidak mungkin Tuhan membatalkan firman-Nya. Di sisi lain Tuhan mengutus murid-muridnya yang ke-12 dan Yesus sendiri yang memerintahkan, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan demi namaku, dan lakukanlah tanda-tanda ajaib. Ya, dan banyak hal yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya melakukan demi nama Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi saudaraku, Tuhan Yesus tidak mungkin membatalkan firman yang sudah keluar dari mulutnya, memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan tanda-tanda ajaib di dalam dan demi namanya Tuhan Yesus. Nah, lalu kenapa Tuhan keluarkan ayat ini dari perkataannya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Perhatikan ayat ini. Bukan setiap orang. Nah, itu artinya Tuhan berkata bukan semua orang. Bukan semua orang, tapi bukan setiap orang. Berarti masih ada orang-orang yang lain yang melakukan pelayanan mujizat itu dari Tuhan. Ya, jangan sampai tertipu. Sebenarnya di sini iblis sudah diuntungkan, saudaraku. Iblis sudah mendapat bagian yang banyak karena pernyataan daripada para pendeta-pendeta yang tidak percaya dengan pelayanan mujizat. Sebenarnya ayat ini selalu digaung-gaungkan oleh banyak pendeta-pendeta dari gereja-gereja lain. Gereja-gereja yang saya garis bawahi saja tidak percaya dengan mujizat. Kenapa? Karena pendeta-pendeta itu tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Pendeta-pendeta itu tidak dekat dengan Tuhan. Pendeta-pendeta itu hanya mendapatkan jabatan itu hanya karena dari sekolah, bukan karena utusan, bukan karena panggilan yang sejati dari Tuhan. Contoh seperti Musa, saudaraku. Ketika Musa dipanggil Tuhan, awalnya Musa juga masih ragu karena dia tahu di Mesir itu, karena Musa itu pernah dari Mesir ketika dia bayi lalu diselamatkan oleh putri Firaun, saudaraku, dan dia dibesarkan di Firaun. Musa tahu persis dan tahu sekali isinya Mesir itu seperti apa. Banyak kuasa-kuasa kegelapan di sana, dan Firaun sendiri sebagai pemimpin di Mesir itu adalah penyembah setan, bahkan penyembah kegelapan, kuasa kegelapan yang luar biasa. Nah, ritual-ritualnya Musa tahu. Makanya ketika Musa
dipanggil Tuhan, ya, ketika Musa dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan, cuman satu sebenarnya pernyataan sehingga Musa itu akhirnya mau diutus. Musa takut sebenarnya, melihat usianya, melihat situasi di Mesir. Tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Lalu untuk meneguhkan hati Musa, akhirnya Tuhan harus menunjukkan dan membuktikan kuasanya. Itu sebabnya Allah berfirman kepada Musa, "Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada padamu?" Lalu Musa menunjukkan bahwa ini tongkat yang sering kupakai ketika aku menggembalakan domba-domba milik mertuaku. Lalu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, bahwa ketika Musa percaya bahwa Tuhanlah yang mengutusnya, maka Tuhan menyertai Musa dengan kekuatannya Allah, dengan kuasanya Tuhan, atau dengan kata lain yang sering kita sebut dengan tanda-tanda ajaib. Allah menyertai Musa dengan kekuatan dan tanda-tanda ajaib. Itu sebabnya Allah katakan, "Letakkanlah tongkatmu di tanah dan lihatlah." Lalu Musa taat dan dia ingin mengetahui apakah yang difirmankan oleh Allah itu benar. Lalu Musa meletakkan tongkatnya ke tanah dan terjadilah mujizat. Mujizat apa itu? Tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita tahu bahwa setiap hamba Tuhan yang diutus oleh Allah, sekali lagi, setiap hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan yang diutus oleh Tuhan, tentu Tuhan tidak akan biarkan dia sendiri, dan Tuhan menyertai dia dalam pelayanannya. Dan Tuhan Allah kita yang perkasa itu juga terlibat di dalam pelayanannya. Nah, jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang selalu menggaungkan ini, seakan-akan mematikan, bahkan meniadakan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan mukjizat, saya pikir hamba Tuhan ini jelas sekali tidak punya hubungan yang spesial di hadapan Tuhan. Atau saya boleh katakan bahwa hamba Tuhan ini hanya sekolah dan tidak karena terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan sungguh-sungguh. Nah, coba saudara lihat dan saudara buktikan, atau saudara boleh cari, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang jelas-jelas karena dipanggil sama Tuhan, apakah lewat pengalaman sesuatu kah, atau karena iman dan percayanya kepada Tuhan, lalu dia melihat bahwa Allah yang dia sembah itu memang luar biasa. Dan saya percaya ketika orang ini menyerahkan dirinya menjadi pelayan Tuhan, maka dia tidak akan berhenti untuk melakukan pelayanan mukjizat. Kenapa? Karena memang dia dipanggil oleh Tuhan dan dia diajak oleh Tuhan, karena Tuhan sudah membuktikan kuasanya. Dan hamba Tuhan ini percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia beritakan, ya, Tuhan yang selalu dia sampaikan lewat pengajaran firman-Nya atau penginjilannya, bahwa Tuhan itu, Allah yang dia sembah itu Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup membangkitkan orang mati, Allah yang sanggup menyembuhkan orang yang tuli, Allah yang sanggup mencelikkan mata orang buta, Allah yang sanggup memberi makan orang-orang banyak. Jadi ketika dia pelayanan, saya percaya pelayanannya itu akan terus berkembang dan pelayanan itu akan terus naik, dan Tuhan akan selalu mendampinginya. Tuhan akan selalu membuktikan bahwa pelayanannya itu benar-benar dari Tuhan. Nah, ada banyak orang-orang, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, saya berani menyampaikan ini karena ini Tuhan suruh, jadi pendeta iya, tapi karena sekolah, pengalamannya nggak ada. Tidak ada, saudaraku, sekalipun mereka pintar, sekalipun mereka untuk menghafal ayat-ayat Alkitab itu luar biasa, tapi pertanyaannya, apakah dia punya hubungan khusus dengan Tuhan? Apakah dia punya pengalaman spiritual dengan Tuhan? Ya, di Alkitab banyak sekali bukti-buktinya. Petrus sendiri mengalami hal-hal yang spiritual sebelum dia menjadi rasul. Ya, dia diperhadapkan dengan persoalan ketika dia sedang menangkap ikan semalam-malaman tidak dapat, dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Itu sebabnya ketika dia melihat mujizat itu, Petrus langsung bilang,
Guru, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Dan ketika itu Tuhan bilang, pada hari ini juga engkau akan menjadi penjala jiwa. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang lahir dari panggilan sejati, saya percaya pelayanannya itu terus akan berkobar-kobar dan terus akan memberitakan kedahsyatan Tuhan dan tidak akan pernah berhenti. Dan saya percaya semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin dahsyat. Dan saya percaya orang itu dikenal sama Tuhan. Haleluya. Dikenal sama Tuhan. Jadi seharusnya hamba Tuhan jangan memberi kesempatan keuntungan kepada setan sehingga gereja-gereja mendem, gereja-gereja akhirnya takut melakukan mujizat. Nah, hamba-hamba Tuhan yang selalu mengumbar ayat ini menakut-nakuti jemaat. Saya katakan kalau saudara hamba-hamba Tuhan yang dengar pengajaran ini, saudara harus bertobat. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah membatalkan firman-Nya yang sudah Dia lepaskan. Dia tidak pernah menarik lagi. Tapi apa yang difirmankan Tuhan itu tetap kekal dan akan terlaksana dan harus terlaksana. Haleluya. Ya, saya akan ajak saudara lebih dalam lagi. Saya akan ulang baca. Bukan setiap orang, ya, bukan, Tuhan Yesus tidak bilang bukan semua orang, tapi bukan setiap orang. Jadi ini tertentu, saudaraku. Ada sebagian orang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ada dua bagian di sini. Satu kelompok juga teriak-teriak dan berseru-seru kepada nama Tuhan, ya kan, melakukan nubuatan-nubuatan dan dikatakan di sini mengusir setan demi namamu, katanya begitu kepada Tuhan. Tetapi intinya Tuhan tidak kenal mereka. Haleluya. Jadi ada dua kelompok, saudaraku. Satu yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan yang Tuhan kenal karena Tuhan yang memanggil mereka. Tapi ada sisi lain yang memanfaatkan atau mencatut nama Tuhan, saudaraku. Tetapi Tuhan tidak kenal mereka. Kenapa? Karena tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Nah, ini hati-hati, saudaraku. Nanti kita naik ke atas lagi, siapakah mereka itu? Jadi orang-orang yang seperti ini juga nanti akan pakai nama Tuhan, ya, akan pakai nama Tuhan, musir setan pakai nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudaraku, bahwa iblis pun gemetar dengar nama Yesus. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan dengan mudahnya pakai nama Tuhan Yesus dan melakukan tanda-tanda ajaib. Dan Tuhan tidak mengenal mereka, saudaraku. Ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kita naik di ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apakah mujizat-mujizat yang terjadi yang mereka buat itu adalah dari Bapa di surga? Ini pertanyaan yang serius, saudaraku. Ya. Nah, pada akhir zaman ini banyak pengajar-pengajar sesat yang bermunculan, saudaraku, dengan mencatut nama Tuhan. Dan jemaat-jemaat menganggap pelayanan mereka ini, kalaupun ada efeknya, dianggap mujizat, padahal itu adalah palsu. Kenapa palsu, saudaraku? Kita akan bongkar di sini, ya, dengar baik-baik. Akan ada, kalau saudara menjumpai pelayanan seperti ini, hamba-hamba Tuhan tersebut akan bernubuat, ya, akan bernubuat dan akan mengusir setan dalam konteks pelayanannya, mengusir setan. Dan seakan-akan terjadi sesuatu. Padahal apa yang dikerjakan oleh hamba Tuhan ini, itu sebenarnya bukan daripada Tuhan. Ya, kita baca dulu aja deh, biar lebih jelas. Kita naik ke perikopnya. Sebenarnya ayat yang kita baca tadi, ayat 21, 22, 23, itu judulnya hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba.
Tetapi tidak semua nabi-nabi atau pengajar-pengajar, tidak semuanya sesat. Tetapi ada di antara banyak pelayan-pelayan Tuhan ini, ada yang menjadi serigala yang berbulu domba, saudaraku. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, kenapa disebut buas? Kita lihat lagi ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudaraku, gampang sekali untuk membedakan mana pengajar yang dari Tuhan, yang melakukan tanda-tanda ajaib, mana pengajar yang bukan dari Tuhan, yang juga seakan-akan melakukan tanda-tanda ajaib. Yesus sudah memberitahukan rahasianya. Mereka itu seperti domba, tapi sebenarnya wujudnya serigala, buas, saudaraku. Nah, perhatikan di sini, kalau ada hamba-hamba Tuhan, ya, dalam ibadah seremonialnya, ketika dia ngajar atau berdiri di mimbar, saudaraku, kata-katanya itu seperti nabi. Kemudian ucapan-ucapannya itu sangat menggetarkan, tetapi sebenarnya tidak membawa damai sejahtera. Dan hamba-hamba Tuhan ini sebenarnya sedang menebarkan ketakutan, roh ketakutan. Jadi banyak jemaat-jemaat ketika hamba Tuhan yang sesat ini menyampaikan nubuatan, sebenarnya tujuannya cuma satu, bagaimana caranya dia untuk memindahkan harta jemaat menjadi miliknya. Berbagai macam cara dia lakukan, dia membuat satu nubuatan profetik, saudaraku. Lalu dia takut-takutin apakah jemaatnya itu sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan atau bekerja dalam sebuah bisnis yang besar. Nah, sering sekali jemaatnya itu akan mendapatkan nubuatan-nubuatan yang menggetarkan hati mereka, dan akhirnya mereka ingin mendapatkan solusi dari pemimpinnya, dan pemimpinnya akan masuk dan ikut ambil bagian dalam perkara itu, saudaraku. Haleluya. Dan tidak jarang hamba-hamba Tuhan itu akhirnya memiliki apa yang dia kejar dari jemaatnya. Tidak kurang sampai di situ, saudaraku. Ciri-ciri yang lebih parah lagi, ya, ciri-ciri yang lebih parah lagi, ada banyak hamba-hamba Tuhan bernubuat, bahkan memberitakan nubuatan palsu kepada jemaatnya. Dia buat dia pola sedemikian rupa sehingga suami istri dari jemaatnya itu pecah, saudaraku. Ribut. Mungkin istrinya lebih percaya dengan pemimpinnya atau si pengajar palsu ini. Dan akhirnya istri dan suami ribut, saudaraku. Kemudian si pengajar sesat ini masuk dalam kisah itu, saudaraku. Dan yang lebih parahnya lagi, si pengajar palsu ini mengizinkan suami istri ini bercerai, saudaraku. Dan akhirnya si pengajar palsu ini mengambil jalan pintas dan menjadikan istri orang itu menjadi simpanan daripada pengajar palsu ini. Ini benar-benar bejat, saudaraku. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, dikatakan di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala itu, saudaraku, makanannya ya domba-domba. Serigala itu makannya daging. Jadi serigala itu kalau ada di tengah-tengah jemaat seperti domba-domba ini, ya jelas tujuannya hanya untuk mengeruk kekayaan dari jemaat,
ya, memperkaya pribadinya sendiri. Dia nggak peduli sebenarnya jemaat itu mau hancur, mau susah, nggak peduli, saudaraku. Nah, herannya banyak jemaat-jemaat percaya dengan apa yang dikatakan oleh si nabi palsu ini, si pengajar sesat ini, saudaraku. Makanya dikatakan di sini lagi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Si pengajar palsu ini kalau dia ngajar di mimbar, saudaraku, dia berani mengajarkannya, kita harus hidup, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Halo, pengajarannya itu benar, saudaraku, untuk sesaat. Tetapi lihat, si pengajar palsu ini bilang nggak boleh berzina, tetapi dia punya istri simpanan. Dia katakan jangan mencuri. Itu hanya untuk menenangkan jemaat, saudaraku. Tetapi semua kekayaan jemaat itu dia punya. Dia coba untuk ambil alih. Kadang-kadang dia takut-takuti jemaat harus kasih persembahan buah sulung. Dan dia memberikan pengajaran yang nggak tanggung-tanggung, saudaraku. Benar-benar menakut-nakuti dan membuat jemaatnya semuanya itu lemas semuanya. Dan akhirnya jangan heran kalau ada jemaat-jemaat yang akhirnya saya nggak tahu apa yang membuat mereka menyerahkan mobil mereka, menyerahkan tanah mereka, menyerahkan rumah mereka. Nggak jelas, saudaraku. Udah jelas dikatakan di sini. Pengajar sesat itu adalah serigala. Dari buahnya lah engkau dapat mengenal mereka. Coba lihat, saudaraku, perhatikan pengajar-pengajarmu, perhatikan pemimpin-pemimpinmu. Apakah mereka benar-benar menyerahkan hidup mereka untuk merawat jemaatnya, atau mereka ingin memperkaya diri, saudaraku? Gampang untuk menyelidikinya. Jikalau ada jemaat yang butuh, yang memang harus ditolong, dia melibatkan semua jemaat untuk membantu, dan dia tidak turut campur tangan, saudaraku. Keluar sedikit pun tidak, hanya mengkoordinir. Haleluya. Anak-anak jemaat disuruhnya untuk menjadi pelayanan pool di gereja, tetapi anak-anaknya dia izinkan untuk sekolah sampai ke luar negeri dengan biaya daripada jemaat. Semua diumumkan terbuka. Hati-hati, saudara-saudaraku, hati-hati. Dari sini kita bisa tahu, banyak pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin jemaat sebenarnya perampok, saudaraku. Banyak pemimpin-pemimpin jemaat sebenarnya pencuri. Haleluya. Ayat 16 kita akan baca. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lihatlah buah-buah dari pelayanannya, lihatlah hidupnya, lihatlah keluarganya. Kalau saudara lihat, kalau ada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan melakukan pelayanan mujizat, saudara boleh lihat dari istrinya. Kalau hamba Tuhan ini takut sama Tuhan, tentu apa yang diperintahkan oleh Alkitab, yang diperintahkan oleh firman Tuhan, pasti akan diterapkan bukan hanya untuk jemaat saja, tapi juga buat keluarganya. Dia pasti akan menasehati istrinya kalau istrinya itu matre, saudaraku. Dia pasti akan menegur istrinya kalau istrinya itu berperilaku tidak sopan dan tidak pantas sebagai istri seorang hamba Tuhan. Tapi kalau si hamba Tuhan atau si pemimpin jemaat ini juga tidak punya pemikiran sampai ke sana, saudara boleh lihat istrinya pakai emas berlian kalau dia datang ke gereja, seakan-akan dia menjadi orang dan ratu yang paling dihormati. Sebenarnya saudara sudah bisa melihat, saudaraku. Seorang hamba Tuhan, Alkitab mengatakan, barang siapa ingin menjadi terlebih besar di antara kamu, baiklah dia menjadi pelayanmu. Seorang pelayan itu tidak pantas untuk mempertontonkan harta kekayaan yang dia miliki. Haleluya. Kalau ada pemimpinmu seperti itu, saudaraku,
Saudara harus berpikir cepat-cepat. Seharusnya penilik jemaat, pengajar-pengajar jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat harus hidup rendah hati, harus hidup kudus. Dandanannya tidaklah mengepang-epang rambut, demikian firman Tuhan. Tapi dandanannya, hiasannya adalah manusia batiniah yang baik dan yang indah. Jadi tidak kedagingan, saudara-saudaraku. Saudara boleh lihat. Dari buahnya lah engkau dapat mengenal mereka. Dari tutur katanya pun saudara bisa tahu apakah pemimpin-pemimpinmu benar-benar pengajar-pengajar dari Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ayat ini akan menjadi bagian mereka, saudaraku. Ayat 17 saya ulangi. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi Tuhan sebenarnya ingin mengajarkan atau ingin mengajari jemaat-jemaat dan juga gerejanya sekarang ini. Bukan Tuhan melarang atau menutup pelayanan kesembuhan, bukan. Bukan Tuhan membantah bahwa gereja-gereja yang bernubuat bahkan mengusir setan itu akan dibantah sama Tuhan di akhir zaman. Bukan salah besar, saudaraku. Justru Tuhan senang gerejanya melakukan hal ini. Senang. Tetapi Tuhan sangat nggak senang kalau domba-dombanya itu akhirnya tertipu. Seharusnya domba-dombanya itu digembalakan oleh gembala, oleh pengajar-pengajar, oleh pemimpin jemaat yang memang dipanggil oleh Tuhan seperti Musa dan melakukan tanda-tanda ajaib untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah jemaat, untuk menyelesaikan permasalahan ataupun kesulitan-kesulitan yang jemaat alami. Apakah ada yang sakit harus didoakan dan mujizat Tuhan terjadi, ada yang miskin sehingga mereka tidak akan kelaparan lagi. Jadi sebenarnya Tuhan memperlengkapi para pemimpin ini dengan kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Tetapi si serigala ini menangkap dan mengambil kesempatan itu, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi domba-domba yang ada di tengah-tengah jemaat si serigala ini, agar domba-domba ini jangan sampai tertipu. Haleluya. Jadi lihat buahnya. Jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan dia berkhotbah manis di depan mimbar, tetapi perbuatannya saudara boleh lihat. Saudara tahu, yang lebih parahnya lagi, jemaatnya itu punya bisnis yang Tuhan nggak suka, punya bisnis yang penuh dengan dosa. Itu pendeta tidak juga bergeming untuk membatalkan pekerjaan itu, tapi dia berprofetik, saudaraku. Dia bernubuat agar usaha bisnisnya berhasil. Saudara tahu apakah jemaat itu punya bisnis? Ya, kita bisa tahu, saudaraku, barang-barang terlarang, apakah tempat-tempat judi, diskotik, menjadi ladang-ladang pelacuran. Banyak, saudaraku, banyak. Jemaat-jemaat ini justru mencari pendeta-pendeta yang tidak alergi dengan hal seperti ini, bahkan berteman, bahkan mendoakan supaya usahanya maju, justru mendukung usahanya mereka. Saudara lihat ketika usaha mereka berhasil miliaran bahkan triliunan. Wow, betapa kayanya ini hamba Tuhan, saudaraku. Tapi hamba Tuhan yang benar-benar dari Tuhan, justru dia nggak takut miskin. Dia akan tegur jemaat-jemaatnya itu untuk tidak melakukan bisnis yang Tuhan tidak suka, saudaraku. Lalu jemaat-jemaatnya menganggap itu mujizat. Karena setelah didoakan oleh pendetanya, didoakan oleh pengajarnya, wow, berhasil. Dia senang, saudaraku. Dan itu dikatakan mujizat demi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang saya sampaikan ini dari awal sampai akhir, saudara tahu menempatkan diri saudara. Dan saudara bisa mengambil keputusan bahwa ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tanda-tanda ajaib dan mujizat itu masih terjadi. Hanya saja waspadalah, berjaga-jagalah engkau sebagai jemaat dan domba-dombanya Tuhan.
Perhatikan pemimpinmu, perhatikan pengajarmu. Kalau hidup mereka benar-benar jadi teladan, buah dari pelayanan mereka benar, istri mereka taat dan setia, rendah hati, dan tidak menunjukkan kedagingannya, kesombongannya, anak-anaknya juga setia dan taat dan rendah hati, sopan, saudaraku, yakini bahwa dia adalah hamba Tuhan yang baik. Tapi kalau terbalik dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, cepat-cepatlah ambil posisimu, dan carilah pengajarmu yang benar dari Tuhan. Haleluya. Sampai di sini dulu saudaraku, kiranya firman Tuhan, Roh Kudus, mengurapi saudara, dan apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan pengetahuan tentang firman Tuhan yang diurapi, dan saudara akan masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.